Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video materi bahasa Melayu. Saya Aldo Prayogo. Saya Niki Alamsyah. Saya Muhammad Tabarisuna. Saya Putri Asyik. Saya Raya Gina Fadila. Saya Mutiara Indonesia. Saya Didi Julian. Saya Pernianus Bulolo. Saya Syahrul. Selamat menyaksikan. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, versi modern dan standar baru muncul ketika abad ke-20 saat Federasi Melayu yang diumumkan pada tahun 1948, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Saat ini, bahasa Melayu merupakan bahasa resmi dari beberapa negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Saya sangat bosan lah. Ya, seperti ini membuat saya sangat mengantuk lah. Kawan-kawan, apa yang kita buat supaya tidak mengantuk? Nah, saya ada ide. Bagaimana kalau kita menonton? Awak ada apa nih? Wah, bagus tuh. Awak nonton apa? Saya ada film cadangan Melayu yang seronok untuk ditonton. Ini dapat mengajukan buat apa nih kawan? Iya, Awak nak jadi juga ke? Ya, jelas. Jadi susah ya. Ini pertanyaan, ini film yang seronok. Relax. Kami pun nak join. Jom, sini. Itulah anak durhaka ni. Dah teruk melawan ibu bapa lagi. Nah, pengejaran yang penting ialah supaya anak tidak menjadi anak durhaka kepada ibu bapa. Juga perlu memantau dan beri perhatian pula sikap dan tingkah laku anak untuk mengelakkan tingkah laku devian. Betul awak cakap nih Aldo. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang dan teruk macam tu ya. Amin. Hai semua, tahukah Anda bahwasanya bahasa Melayu telah berkembang sejak saat zaman kuno di Asia Tenggara? Terdapat banyak macam teori tentang asal mula jadinya bahasa Melayu. Tetapi sebahagian besar sejarawan telah bersetuju bahwasanya bahasa Melayu berasal dari bahasa Austronesia. Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh berbagai macam budaya dan peradaban yang pernah berkuasa di rantauan ini, termasuk agama Hindu, Buddha, Islam, dan Barat. Dan juga perdagangan termasuk salah satu faktor yang mendorong perkembangan bahasa Melayu ini. Sejarah bahasa Melayu sangatlah panjang dan kompleks karena bahasa Melayu diyakini telah dipakai selama ribuan tahun yang lalu. Berikut adalah beberapa tahapan sejarah bahasa Melayu. Yang pertama adalah Proto Melayu. Bahasa Melayu berasal dari bahasa Proto Melayu yang diyakini berasal dari Taiwan dan masuk ke Asia Tenggara sekitar 4.000 tahun yang lalu. Lalu berkembang di daerah Nusantara, khususnya Kepulauan Sumatera dan Semenanjung Malaya. Yang kedua, Kerajaan Melayu Kuno. Bahasa Melayu mulai digunakan oleh Kerajaan Melayu Kuno seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, Islamisasi. Pada abad ke-14, Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara. Lalu bahasa Melayu mulai dipengaruhi oleh bahasa Arab, Persia, dan Sanskerta. Islam memegang peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah dan agama. Tahap keempat, perdagangan dan kolonialisme. Pada abad ke-15, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan di Malaka. Kemudian dijadikan bahasa administrasi oleh penjajah Eropa seperti Belanda dan Inggris. Yang kelima, nasionalisme dan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi di negara-negara Nusantara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pada zaman penjajahan Portugis, Belanda, dan Britain di Asia Tenggara, bahasa Melayu turut dipengaruhi oleh bahasa Portugis, Belanda, dan Inggris. Kesultanan Melayu dan Kesultanan Islam membantu memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca di rantau ini. Kesadaran akan kepentingan bahasa Melayu telah digalakkan untuk memperkukuhkan identitas dan perpaduan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Melayu terus mengalami perkembangan dan perubahan. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa yang digunakan secara luas di wilayah Nusantara dan terus berkembang sebagai bahasa resmi dan identitas nasional di negara tersebut. Demikian penampilan video dari
Iya.